Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Sari Zubaidah, nomor absen 30 akan menjelaskan kondisi sosial Indonesia, yaitu kondisi sosial budaya. Kondisi sosial Indonesia. Keberagaman suku dan budaya didukung oleh letak Indonesia yang berada pada jalur perdagangan dunia. Banyaknya pedagang asing yang singgah menyebabkan masyarakat Indonesia terbentuk dalam kelompok masyarakat yang multikultur. Hal ini banyak memengaruhi perilaku sosial masyarakat Indonesia baik pada tanah politik, ekonomi maupun sosial budaya. Yang pertama ada kondisi sosial budaya. Indonesia memiliki keberagaman suku yang meliputi kesenian daerah, adat istiadat, ras, bahasa, dan lain-lain. Yang pertama, kondisi sosial budaya dibagi menjadi 4. Yang pertama, sistem kekerabatan. Kekerabatan yang erat tercipta dari karakter asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Misalnya ketika seseorang akan mendirikan bangunan ataupun rumah, masyarakat desa akan bergotong royong membantu pembangunan tanpa mengharapkan imbalan. Berikut foto gotong royong dalam pembangunan rumah suatu pencerminan sistem kekerabatan. Yang kedua, taraf pendidikan. Taraf pendidikan masyarakat perkotaan umumnya lebih tinggi daripada masyarakat pedesaan. Hal ini karena tuntutan kehidupan kota lebih kompleks dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Sedangkan kehidupan di pedesaan cenderung lebih sederhana. Yang ketiga, pola pikir. Masyarakat perkotaan cenderung berpikir praktis dan pragmatis saat berhadapan dengan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Bertolak belakang dengan pola pikir masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi norma-norma sosial dalam menjalankan hukum. Yang keempat, mobilitas. Mobilitas merupakan gerakan perpindahan yang dapat menimbulkan perubahan dan sosial merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Tingkat mobilitas yang tinggi pada umumnya terlihat di wilayah perkotaan dan pusat perdagangan. Berikut contoh foto mobilitas yang terjadi di Indonesia. Saya Bunga Larasati, absen nomor 7, ingin menyampaikan tentang kondisi sosial ekonomi. 2. Kondisi sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi adalah suatu keadaan atau kedudukan yang diatur sosial dan merupakan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat. Ini adalah jumlah penduduk di Indonesia. Dapat dikatakan usia produktif lebih banyak daripada usia non-produktif. Hal ini diwajibkan menjadi perhatian bagi pemerintah agar dapat mengelola dengan baik karena bonus demografi sejati memiliki dua mode sisi pisau yang saling bertolak belakang. Di sini nanti saya akan menyampaikan gambar pencapaian data Badan Pusat Statistik atau BPS penduduk Indonesia. Saya Vina Sari Zubaidah, nomor absen 30 akan menyampaikan tentang kondisi sosial politik. Yang pertama, bentuk pemerintahan Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara republik dengan kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Tetapi negara dan pemerintahan dikepalai oleh seorang presiden. Kita republik yang berasal dari kata Latin republica, yang secara harfiah mengandung arti urusan awam, yang artinya dimiliki serta dikuasai oleh rakyat. Lalu sistem politik Indonesia adalah sistem politik dalam negeri yang dijalankan berdasarkan asas demokrasi. Sila keempat, Pancasila, mengisyaratkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam mengatur dan menguasai jalannya pemerintahan berada di tangan rakyat yang diwakili oleh wakil-wakilnya. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Amandemen
Warga Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 Amandemen. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 3 UUD 1945 Amandemen. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang kedua, sistem politik luar negeri. Dengan prinsip bebas aktif dibagi menjadi 4. Yang pertama, politik bebas aktif. Bebas berarti tidak terkait dalam menentukan sikap dan membina hubungan dengan dunia internasional. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, politik bebas aktif. Bebas berarti tidak terkait dalam menentukan sikap dan membina hubungan dengan dunia internasional, serta tidak memihak salah satu blok. Yang kedua, pembukaan UUD 1945. Alinea pertama menjelaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Yang ketiga, UUD 1945 Amandemen Pasal 2 ayat 1 menegaskan Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang keempat, UUD 1945 Pasal 13 ayat 1. Saya Pengarang Sati, absen nomor 7, ingin menjelaskan tentang aktivitas politik. Aktivitas politik merupakan segala bentuk kegiatan yang mengarah pada ranah politik, baik ranah berpolitikan dalam negeri maupun luar negeri. 1. Aktivitas politik dalam negeri. A. Pemilihan umum sarana bagi masyarakat dalam menjelaskan kedaulatan. 1. Memilih presiden dan wakil presiden. 2. Memilih anggota DPR. 3. Memilih anggota DPD. Dan 3. Memilih anggota DPD. B. Unjuk rasa merupakan sarana penyampaian aspirasi masyarakat ketika aspirasi yang diwakilkan kepada anggota DPR tidak terakomodasi dengan baik. C. Dialog terbuka politik. Media massa dan podcast sering dipakai oleh pelaku media untuk mewadahi dialog terbuka antar tokoh politik. 2. Aktivitas politik luar negeri. A. Pertukaran duta negara. B. Membina persahabatan dalam bidang sosial budaya, ekonomi, Saya Desti Handayani, absen 11. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerjasama antar negara. Upaya pelaksanaan sistem perpolitikan luar negeri Indonesia sebagai amanah filsafat ideologi Pancasila dan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indonesia berperan aktif dalam membina hubungan dengan negara resmi lainnya. Hubungan luar negeri Indonesia secara resmi telah dimulai sejak negara Indonesia berdiri, yaitu 17 Agustus 1945. Kesempatan ini dimanfaatkan Indonesia untuk senantiasa mempromosikan kehidupan masyarakat yang humoris, menjunjung tinggi norma-norma masyarakat, hidup berdampingan dalam keberagaman, serta saling menghormati. 1. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan kedua antara negara yang terdapat aktivitas timbal balik kedua pihak negara tersebut. A. Motif kerjasama. Kerjasama bilateral umumnya didasarkan oleh motif dan kepentingan masing-masing negara yang terlibat. 1. Menjaga kepentingan nasional. Contohnya,
Saat Indonesia mengalami gagal panen dan kelangkaan pangan sehingga kebutuhan pokok masyarakat tidak tercukupi. 2. Menjaga perdamaian. 3. Kesejahteraan ekonomi. Contohnya, donasi bagi negara miskin, pinjaman lunak, dan hibah. B. Negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia. Beberapa negara-negara yang telah menjalin kerjasama bilateral dengan negara lainnya. C. Bidang kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara lain terus ditingkatkan dari berbagai bidang kerjasama dan bidang hukum. 1. Bidang kerjasama bidang hukum. 2. Kerjasama bidang ekonomi. 3. Kerjasama bidang pendidikan. 4. Kerjasama bidang pertahanan. Kedua adalah kerjasama regional, adalah kerjasama antar negara di suatu kawasan yang umumnya berdekatan. Tujuan untuk memajukan dan memperkokoh eksistensi negara yang berada pada suatu kawasan. Contoh kerja sama bidang regional dapat Anda lihat dengan memindai kode QR. Yang ketiga adalah kerjasama multilateral, merupakan kerjasama melibatkan lebih dari 2 negara ataupun kelompok. Kerjasama ini tidak memandang regional kewilayahan. Contoh kerjasama A. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. 1. Struktur organisasi PBB untuk menjalankan fungsinya, yaitu A. Majelis Umum, B. Dewan Keamanan, C. Dewan Ekonomi dan Sosial, D. Dewan Perwakilan, E. Mahkamah Internasional, dan F. Sekretariatan. Yang kedua adalah PBB memiliki lembaga-lembaga khusus yang menangani berbagai permasalahan. Di antaranya UNESCO yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan, WHO yang menangani bidang kesehatan, UNHCR yang menangani masalah pengungsian. B. World Trade Center Organization atau WTO merupakan organisasi perdagangan dunia. C. International Monetary Fund atau IMF merupakan lembaga yang menjadi bagian sistem PBB. D. Organization of Islamic atau Comparative atau OIC merupakan organisasi kerjasama Islam, yaitu organisasi solidaritas sesama muslim di dunia.